Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada malam ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan malam ini secara daring. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Agung Setiono bersama rekan saya Anjarsari Suprihatin akan mempresentasikan kepribadian Muhammadiyah yang di dalamnya meliputi hakikat, dasar, pedoman amal usaha perjuangan, dan sifat Muhammadiyah. Yang pertama, apa itu kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian sendiri artinya yaitu nilai-nilai karakteristik, watak, sikap, dan sifat serta keyakinan dan cita-cita hidup dari seseorang atau suatu persyarikatan. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang dakwahnya ditujukan pada dua bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kepribadian Muhammadiyah yaitu yang pertama, ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah merupakan penegasan diri bahwa Muhammadiyah bukan berdakwah melalui partai politik, bukan pula dengan jalan ketatanegaraan, melainkan dengan pembentukan masyarakat tanpa memperdulikan bagaimana struktur politik yang menguasai sejak era kolonial zaman Belanda, Jepang, sampai kemerdekaan sekarang ini. Yang kedua, alasan disusunnya kepribadian Muhammadiyah. Nomor 1, munculnya zaman demokrasi terpimpin atau zaman pemerintahan Nasakom tanggal 5 Juli tahun 1959 atas perintah dekrit Presiden Soekarno dan Supersemar tahun 1966. Yang kedua, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia menolak sistem demokrasi terpimpin dan menolak masuk kabinet karena bersanding dengan Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus 1960, Soekarno membubarkan Masyumi dengan keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960. Tanggal 13 September 1960, Masyumi membubarkan diri. Yang keempat, sebelum Masyumi bubar, banyak tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam partai tersebut, seperti Kiai Haji Fakih Usman sebagai wakil ketua DPP Masyumi. Tahun 1961, pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan kursus kepemimpinan di Yogyakarta yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia. Keenam, adanya spirit untuk menegakkan ajaran Islam melalui jalur dakwah, tidak berpolitik secara praktis. Selanjutnya, hakikat kepribadian Muhammadiyah. Hakikat kepribadian Muhammadiyah ialah wajah dan wijhahnya persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati dirinya secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Selanjutnya, apa itu dasar amal usaha Muhammadiyah? Yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup bermasyarakat. Yang ketiga,
mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. 5. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya, pedoman usaha dan perjuangan Muhammadiyah akan dijelaskan oleh rekan saya, Anjarsari Suprihatin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Agung, yaitu pedoman usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Berdasarkan hakikat, dasar, dan prinsip kepribadian, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah harus berpedoman, berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat Muhammadiyah, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan memelihara ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang selanjutnya yaitu sifat Muhammadiyah. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan memelihara ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menciarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar organisasi dengan bijak. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepribadian Muhammadiyah merupakan penegasan diri bahwa Muhammadiyah bukan berdakwah melalui partai politik, bukan pula dengan jalan ketatanegaraan, melainkan dengan pembentukan masyarakat tanpa memperdulikan bagaimana struktur politik yang menguasai sejak zaman Belanda, Jepang sampai kemerdekaan sekarang ini. Muhammadiyah hadir dengan kepribadiannya, yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid. Inilah yang menjadi kepribadian Muhammadiyah. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang-kurang kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah memperhatikan presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.